sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan rumus teknik korelasi pi. Nah, teknik korelasi pi itu adalah teknik korelasi yang digunakan apabila data yang dikorelasikan itu adalah data yang benar-benar dikotomik atau terpisah. Nah, terpisah di sini tuh bagaimana? Jadi dia ini itu adalah data yang memiliki variabel diskrit murni gitu. Nah, misalkan di sini contohnya yaitu laki-laki, perempuan, hidup, mati, lulus, tidak lulus, dan seterusnya. Jadi di sini itu tidak bisa disamakan. Jadi dua variabel itu tidak mungkin untuk disatukan seperti itu. Nah, kemudian untuk lambangnya, untuk lambang korelasi pi itu seperti pada gambar ya. Jadi seperti 0 kemudian dicoret itu merupakan lambang dari korelasi pi. Nah, korelasi pi itu sama seperti korelasi lainnya. Jadi dia itu memiliki kisaran, kisarannya yaitu antara 0 sampai plus minus 1 seperti itu. Untuk rumusnya yaitu pi sama dengan AD dikurang BC dibagi akar dari A ditambah B dikali A ditambah C dikali B ditambah D dikali C ditambah D. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja pada contoh. Dalam suatu kegiatan penelitian yang mana tujuan dari peneliti itu untuk mengetahui apakah secara signifikan itu terdapat korelasi antara siswa lulusan SMTA yang mana itu mereka mengikuti kegiatan bimbingan tes dan prestasi mereka dalam tes SPMB. Nah, di mana di sini itu untuk jumlah pesertanya itu sudah ditentukan yaitu 100 orang. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada tabel. Di sini terdapat tabel data mengenai hasil tes SPMB para lulusan SMTA. Jadi statusnya di sini ada yang mengikuti bimbingan tes, ada yang tidak mengikuti bimbingan tes. Kemudian untuk prestasinya di sini ada yang lulus dan ada yang tidak lulus gitu. Nah, jadi di sini yang mengikuti bimbingan tes kemudian lulus itu ada 20. Lalu yang tidak mengikuti bimbingan tes dan dia lulus itu ada 20. Maka totalnya itu di sini 40. Selanjutnya ada yang mengikuti bimbingan tes tetapi tidak lulus itu ada 25. Dan yang tidak mengikuti dan tidak lulus itu ada 35. Maka di sini totalnya yaitu 60. Maka jumlah keseluruhan pesertanya itu di sini yaitu 100 seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemateri pertama yaitu mengenai contoh soal mendasarkan diri pada frekuensi masing-masing sel. Nah, pemateri pertama sudah menjelaskan bahwa rumus untuk mencari korelasi pi yaitu pi sama dengan AD dikurangi BC per akar dari A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Nah, Mbak Inga barusan sudah memaparkan mengenai tabel data hasil tes SPMB para lulusan SMTA. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tabel perhitungan untuk mencari angka indeks korelasi pi yang didasarkan pada frekuensi selnya. Nah, untuk siswa yang mengikuti bimbingan tes dan lulus tes SPMB yaitu 20 orang ditandai dengan A. Dan untuk yang tidak mengikuti bimbingan tes tetapi lulus tes SPMB yaitu juga ada 20 orang ditandai dengan B. Untuk yang mengikuti bimbingan tes tetapi tidak lulus tes SPMB yaitu 25 orang ditandai dengan C. Dan yang tidak mengikuti bimbingan tes serta tidak lulus tes SPMB yaitu ada 35 orang ditandai dengan D. Jadi total keseluruhannya yaitu 100. Nah, dari tabel tersebut kita masukkan ke rumus korelasi pi yaitu AD dikurangi BC per A per akar dari A plus B dikali A plus C dikali B plus
D dikali C plus D dengan memasukkan frekuensi sel A sama dengan 20, sel B sama dengan 20, frekuensi sel C sama dengan 25, dan frekuensi sel D-nya 35. Nah, kita hitung sehingga menghasilkan 0,082. Nah, jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keberhasilan para siswa lulusan SMTA dalam tes SPMB itu secara signifikan tidak ada hubungannya atau tidak dipengaruhi oleh ikut tidaknya mereka dalam kegiatan bimbingan tes masuk perguruan tinggi, mendasarkan diri pada nilai proporsinya. Nah, rumus yang kita gunakan di sini yaitu Pi sama dengan alfa dikali delta dikurangi beta dikali gamma per akar dari P dikali Q dikali P aksen dikali Q aksen. Jika data yang tertera di tabel sebelumnya atau tabel yang pertama tadi kita pergunakan lagi di sini, maka tabel perhitungan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Kita lihat tabel di sini. Yang mengikuti bimbingan tes SPMB dan lulus tes yaitu 20 orang. Jika kita alfakan menjadi 0,200. Dan untuk yang tidak mengikuti bimbingan tes tetapi lulus tes SPMB yaitu juga 20 orang. Kita betakan yaitu sama menjadi 0,200. Nah, jumlahnya untuk yang lulus tes SPMB yaitu 40 orang ditandai dengan P sama dengan 0,400. Selanjutnya yaitu yang mengikuti bimbingan tes tetapi tidak lulus tes SPMB yaitu ada 25 orang. Jika dibetakan menjadi 0,250. Serta untuk yang tidak mengikuti bimbingan tes dan tidak lulus tes SPMB yaitu ada 35 orang. Jika digamakan menjadi 0,350. Jumlah siswa yang tidak lulus tes SPMB yaitu 60 orang ditandai dengan Q yaitu sama dengan 0,600. Untuk perhitungan untuk yang mengikuti bimbingan tes keseluruhannya yaitu ada 45 orang ditandai dengan P aksen atau sama dengan 0,450. Untuk yang tidak mengikuti bimbingan tes yaitu ada 55 orang ditandai dengan Q aksen yaitu sama dengan 0,550. Maka keseluruhan siswanya yaitu 100 atau sama dengan 1000. Nah, dari tabel di atas dapat kita peroleh yaitu alfa sama dengan 0,200, beta sama dengan 0,200, gamma sama dengan 0,250, delta sama dengan 0,350, P sama dengan 0,400, Q sama dengan 0,600, P aksen sama dengan 0,450 dan Q aksen sama dengan 0,550. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu Pi sama dengan alfa dikali delta dikurangi beta dikali gamma per akar dari P dikali Q dikali P aksen dikali Q aksen sehingga menghasilkan 0,082. Hasilnya sama dengan rumus yang pertama tadi yaitu 0,082. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novi. Baik, melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai dengan perhitungan mencari harga KAI kuadrat. Tadi sudah disampaikan di awal tentang tabelnya. Kemudian di sini proses perhitungan untuk memperoleh nilai KAI kuadrat itu adalah dengan menggambarkannya dalam tabel seperti ini. Supaya kita mengetahui nilai X kuadratnya. Nah, di situ ada sel 1, 2, 3, 4, kemudian F0-nya itu ada 20, 20, 25, 35. Yang kemudian FT-nya itu udah seperti di sini ya. Diperoleh juga 100. Kemudian kita cari F0 min FT-nya nanti untuk memperoleh nilai X kuadratnya. Jadi X kuadrat itu adalah nilai sigma dari F0 min FT kuadrat per FT. Di situ diperoleh bahwasannya ada 0,6733.
Terus kemudian lanjut dengan seperti itu kita dapat memperoleh atau mensubstitusikan harga KAI kuadrat itu ke dalam nilai Pi dengan rumus yang ketiga, yaitu di situ Pi sama dengan akar X kuadrat M per N sama dengan kita masukkan nilainya yang tadi diperoleh 0,6733 itu dimasukkan dibagi 100 ini adalah nilai N yang tadi seperti di tabel ya. Di situ diakarkan, kemudian dia menghasilkan akar dari 0,006733 diperoleh 0,082. Jadi ini memiliki hasil yang sama dengan kedua cara yang sebelumnya dijelaskan seperti itu. Untuk rumus yang keempat itu adalah korelasi Pi dalam keadaan khusus. Artinya dalam keadaan khusus itu adalah terdapat suatu data itu yang seimbang. Artinya P aksen itu seimbang dengan Q aksen. Seperti di contoh itu menggunakan rumus Pi sama dengan alfa dikali delta dikurangi beta dikurangi gamma. Kemudian dibagi akar nilai P dikali dengan nilai Q seperti itu. Kemudian kita masuk dalam tabel. Di sini maksud seimbangnya itu adalah hasil atau jumlah dari orang yang mengikuti tes ini dengan tes ini dengan ini kan memiliki nilai yang seimbang, artinya mereka sama gitu untuk yang mengikuti tes dengan yang tidak mengikuti tes. Nah, oke, sekarang kita masuk saja ke penyelesaian. Di situ dapat diketahui bahwasannya alfa adalah 0,210, kemudian beta 0,190, kemudian nilai gamma itu 0,290 dan nilai beta itu 0,310. Di situ ada nilai P itu 0,4 dan nilai Q adalah 0,6. Dengan demikian dapat kita substitusikan ke dalam rumus Pi dalam keadaan khusus. Di situ seperti di PPT ya, di situ sudah ada diperoleh hasilnya 0,020 sehingga dapat dikatakan bahwasannya nilai Pi di sini adalah memiliki nilai lebih kecil daripada L tabel yang ditampilkan tadi, sehingga dapat dikatakan bahwasannya tidak ada korelasi antara tes yang dilakukan SMTA itu dalam mengikuti tes SMB seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.